Oke, selamat pagi, salam Fransiskus. Ketemu lagi dengan saya sendiri Eva Rosdiana Burustutu SPD dengan penyampaian materi kali ini tentang sifat koligatif larutan. Adapun kompetisi dasar yang akan kita capai ya pada pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menganalisis fenomena sifat koligatif larutan seperti penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik buku larutan, dan tekanan osmosis. Yang kedua, membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum langsung ke inti, Ibu akan mengajak kalian untuk mengulang masa lalu ya, mengenang materi pembelajaran tentang kimia yang sebelumnya sudah pernah kalian belajari. Sewaktu kelas 10, kalian pasti sudah belajar yang namanya dengan materi ya. Waktu kelas 10 kita sudah belajar bahwa materi itu dikelompokkan menjadi dua, ada zat murni dan campuran. Nah, campuran itu sendiri terbagi menjadi tiga, ada yang namanya larutan, koloid, dan suspensi. Nah, hari ini yang mau kita kenang kembali yaitu adalah larutan, di mana larutan itu adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih ya. Contoh larutan bisa kita ambil seperti larutan gula ya. Larutan gula berarti di dalam larutan gula itu ada yang namanya gula dan air. Nah, kenapa dikatakan di situ larutan adalah campuran homogen? Karena ketika zat terlarut gula dan air dicampurkan, maka ketika mereka sudah menyatu, kita tidak bisa memisahkan, atau bukan memisahkan maksud Ibu, kita tidak bisa membedakan mana gula mana pelarutnya. Kenapa? Karena gula sudah terlarut di dalam air. Sebenarnya dengan mata telanjang ya kita nggak bisa, oh ini airnya, oh ini gulanya ya, tidak bisa. Nah, tapi sebenarnya kalau dengan menggunakan penyaring makroskopis kita masih bisa pisahkan zat terlarut gula itu di dalam larutan. Karena sebenarnya juga nak, tidak semuanya partikel gula yang masuk ke dalam air itu terlarut di dalam air, masih ada partikel-partikel kecil di dalamnya. Jadi berdasarkan itu kita bisa paham bahwa zat yang jumlahnya paling banyak ya itulah zat pelarut seperti air dan gula tadi, dan zat yang paling sedikit itulah zat terlarut. Nah, zat pelarut ditambah zat terlarut itulah yang membentuk namanya larutan. Nah, semua larutan itu banyak kita jumpai menggunakan namanya pelarut air. Makanya pada umumnya pelarut yang biasanya digunakan itu adalah air. Namun apakah bisa Bu menggunakan pelarut yang lain? Ya tentu saja bisa. Nah, ada pelarut lain seperti senyawa benzen, alkohol, dan yang lain-lainnya, tergantung dari zat terlarut yang ingin kita larutkan. Makanya kalau di buku kalian baca itu banyak contoh-contoh zat pelarut ya. Kalau seandainya pelarutnya air berarti titik didihnya harus bagaimana, KF-nya berapa ya. Pelarut itu menentukan nilai KF dan KB. KF itu tetapan titik beku dan tetapan titik didih. Oke, jadi kita langsung masuk ke materi kita yaitu sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan ya? Sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak tergantung kepada jenis zat terlarut, tetapi ya tergantung kepada yang namanya konsentrasi. Sewaktu kelas 10 ya, terus kita mengenang ke materi sebelumnya. Kenapa? Karena materi pembelajaran kita itu pasti berhubungan dengan pelajaran sebelumnya. Apa itu konsentrasi? Konsentrasi itu adalah, ya Ibu ulangi, apa itu konsentrasi? Konsentrasi itu adalah apa? Jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, makanya cakupan materi yang harus kita bahas pada kali ini yaitu tentang konsentrasi larutan yang koligatif itu. Ada tekanan uap, titik didih, osmotik, dan perbedaan larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, kita langsung saja ke yang pertama yaitu tentang konsentrasi ya. Apa konsentrasi itu? Yang pertama itu ada molaritas dan ada molalitas. Apa sih yang membedakan molaritas dan molaritas? Yang pertama, kalau berhubungan dengan molaritas kamu harus menggunakan simbol M kecil. M besar kalau molaritas. Sementara kalau dia molalitas itu M kecil. Yang membedakannya lagi apa, Bu? Kalau molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Tetapi kalau dia molalitas itu adalah jumlah mol yang terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Jadi yang membedakan mereka, 1 dalam liter larutan, 1 kilogram pelarut ya. Contoh soalnya, coba kalian perhatikan yang Ibu buat ini nak ya. Oke, ini ada contoh soal tentang menghitung molalitas 12%
massa glukosa. Ingat, glukosa itu adalah C6H12O6. Dan perlu kalian ingat juga ya, supaya kalian tidak lupa, kalau suatu larutan diketahui persentasinya, berarti dianggap larutan penuh itu adalah 100%. Jadi kalau zat terlarutnya itu 12% glukosanya, berarti sisa dari 100% dikurang 12 itu adalah massa dari zat pelarut. Ya, perhatikan penyelesaian yang sudah Ibu buat. Ya, oke. Anak-anak, apabila ada yang mau kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan. Lihat, di sini kan kelihatan kan? 100 dikurang 12 itu 88 gram, dan ini adalah massa si pelarut, sehingga molalitas M kecil diperoleh 0,76 mol kilogram. Nah, contoh soal yang kedua silahkan kalian perhatikan juga nak ya. Sambil dilihat-lihat ada yang tidak jelas, ditulis catatan kalian. Nah, nanti pada saat pertemuan kita menggunakan media Zoom atau WhatsApp, kalian boleh tanyakan langsung. Nah, kita masuk ke fraksi mol. Apa itu fraksi mol ya? Fraksi mol itu adalah perbandingan ya nak, perbandingan jumlah mol zat pelarut atau terlarut di dalam ya terhadap jumlah mol larutan. Berarti di sini yang kita bandingkan, jadi perlu kalian ketahui yang dibandingkan di sini adalah jumlah mol zat terlarutnya atau pelarutnya dengan mol total. Total artinya mol terlarut dijumlahkan dengan mol pelarut. Jadi simpel saja, timbullah rumus seperti ini. Kalau ditanya dia yang terlarut XA, maka yang di atas ini XA, di sini mol total. Ingat ya nak, cara mencari mol itu ada ya, jadi kelihatan langsung ya. Di sini ada masing-masing. Kalau dia fraksi mol terlarut, bagaimana rumusnya? Fraksi mol terlarut. Dan karena larutan itu terbentuk dari zat terlarut dan zat pelarut, makanya XA atau fraksi mol zat terlarut ditambah dengan XB fraksi mol zat pelarut itu sama dengan 1. Iya, nah ya, coba perhatikan lagi rumus ini ya. Ya, ini tadi maksudnya. Oke, ya, perhatikan rumus ini keterangannya. Nanti kalian boleh tanyakan lagi. Kita langsung masuk ke di sini Karim. Itu dia, kita akan lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Ya, perlu kalian ingat juga bahwa tekanan uap suatu zat akan bertambah apabila suhunya dinaikkan. Nah, lihat ini bagaimana keadaan awal suatu larutan dan setelah dia seimbang ya. Ibu kasih satu contoh. Apabila ibu buat tabung gelas yang pertama berisi hanya zat pelarut air, dan tabung gas yang kedua berisi zat pelarut ditambah dengan zat terlarut, ya kita bikin gula atau apalah, maka secara eksperimen kita bisa mendapatkan hasil bahwa tekanan uap larutan murni itu akan jauh lebih tinggi dibanding dengan tekanan uap zat pelarut murni ditambah dengan zat terlarut, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa zat yang memiliki gaya menarik antar partikel lebih besar akan sukar menguap. Kenapa? Iya, karena di dalam larutan tersebut sudah tergantung yang namanya zat terlarutnya, sehingga zat terlarut itu akan mengakibatkan pergerakan atau gaya tarik menarik antar ionnya, sehingga pengaruh dari gaya tarik menarik itu akan membuat titik didih semakin tinggi, namun tekanan uapnya semakin rendah. Kenapa? Karena dihambat atau dibatasi oleh yang namanya partikel-partikel zat terlarut, sehingga tekanan uap jenuh dari larutan itu akan meningkat, tapi tekanan uap larutan itu akan rendah. Makanya kalau kita hitung tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap zat larutan itu jauh lebih tinggi tekanan uap pelarut murni ya. Sehingga bisa juga kita ambil kesimpulan zat yang memiliki gaya tarik menarik antar partikel relatif lemah seperti tadi pelarut murni akan mudah menguap. Yang mudah menguap akan memiliki tekanan uap tinggi, tetapi titik didihnya tidak tergantung kepada dari zat terlarutnya, konsentrasinya. Oke, sehingga dapat kita tentu kita simpulkan berdasarkan hukum Raoult, rumus dari tekanan uap larutan. Ya, ini dia. Tergantung kepada fraksi molnya. Oke, ini adalah larutan. Apabila nanti simbol-simbol selanjutnya dalam sifat koligatif larutan ada memiliki simbol bulat seperti ini atau
derajat itu menandakan bahwa titik didih, titik beku atau tekanan tersebut adalah milik si pelarut ya nak ya. Nah di sini juga langsung kelihatan bahwa molekul atau pelarut murni memiliki tekanan lebih tinggi daripada si larutan. Dia mampu lebih menekan sehingga ada terlihat perbedaannya. Contoh soalnya, perhatikan contoh soalnya nak. Ya ini dia contoh soalnya. Sama mirip seperti yang tadi ya, 18% glukosa, berarti 18 gram zat terlarutnya, 82 gram pelarutnya. Masukkan langsung ke rumus ya, mencari mol lebih dulu, mol pelarut dan mol terlarut. Mol pelarutnya glukosa, pelarutnya itu air. Nah tinggal masukkan ke rumus, karena ditanya adalah tekanan uap larutan. Kita masuk ke sifat koligatif selanjutnya, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Kenapa dikatakan di sini titik didihnya mengalami kenaikan sementara titik bekunya mengalami penurunan? Kenapa mereka bertolak belakang? Ya, semakin banyaknya konsentrasi zat terlarut di dalamnya akan menaikkan titik didih dan menurunkan titik beku. Kenapa seperti itu? Ya, otomatis kalau untuk larutan yang memiliki zat terlarut tadi, apabila konsentrasinya tinggi, maka titik didihnya itu pasti selalu ditambah dengan 100. Sehingga pasti dia membeku di atas 100 derajat Celcius. Sementara titik beku itu adalah 0 dikurang penurunannya. Makanya dia selalu nilainya minus. Nah, apa itu titik didih dan titik beku? Ya, ingat sekali ya. Titik didih itu adalah saat dimana tekanan uap cair sama dengan tekanan uap di permukaan. Ya, makanya dia dikatakan mendidih apabila tekanannya sudah sama ya pada saat cairan dengan pada saat di permukaan. Makanya muncul dia gelembung-gelembung gas. Ya, pada umumnya titik didih itu normal memiliki tekanan 760 mmHg. Dan apa titik beku? Pada saat tekanan uap cairan itu sama dengan tekanan uap padatannya. Ya, ini dia rumus untuk menentukan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Simbolnya delta P. Ini simbol ini penurunan kenaikan delta TB dan penurunan delta TF. Kalau titik didih itu simbolnya TB, TF itu sama dengan titik beku. Ini dia. Coba perhatikan hubungan antara delta TB dengan konsentrasi. Delta TB itu sama dengan KB dikali M. M tadi adalah molalitas ya nak ya. Coba lihat dulu fase antara diagram suhu dan tekanan. Coba lihat. Nah, ini 0. Ingat sekali kalau dia 0 membeku pada suhu 0 derajat Celcius itu berarti titik bekunya siapa? Pelarut. Kalau di bawahnya 0 berarti itu punya siapa? Larutan. Nah, kalau dia mencapai 100 berarti otomatis ataupun di bawah 100 berarti itu punya siapa? Si pelarut. Kalau di atas 100 berarti dia punya si larutan. Jadi kelihatan banget ya perbedaannya. Pelarut murni itu berada pada daerah sini, wujud dia cair. Nah, kalau dia larutan ya dia dari bentuk larutan cair berubah menjadi uap. Nah, kalau dia ditanya fase membekunya itu fase padat. Lihat, perhatikan contoh soal yang ini. Kalau bisa buat, silahkan kalian perhatikan ya nak ya. Yang jelas, silahkan kalian tanyakan. Perhatikan contoh soal ini. Tentukan titik didih dan titik beku dari larutan yang mengandung 18% glukosa. Lihat penyelesaiannya. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Kalau dia titik beku berarti delta TB, DTF. Kalau dia titik didih berarti delta TB. Diperhatikan kembali. Ya, ada sedikit gangguan. Nah, lihat ini ada 100 ditambah. Kenapa ditambah 100 Bu? Tergantung dari pelarutnya tadi. Kalau pelarutnya air berarti kamu harus tambah dengan 100. Tapi kalau pelarutnya yang lain daripada air Bu, ya kamu tidak harus tambahkan dengan 100. Tergantung ketentuan dari pelarutnya. Jadi itu semua tergantung kepada pelarutnya.
Karena ini adalah pelarutnya air, maka otomatis Kb-nya sebenarnya 0,52, Kf-nya 1,86. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tekanan osmotik larutan. Apa yang dimaksud dengan tekanan osmotik? Yaitu perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan, atau lebih simpelnya lagi adalah dari pelarut lebih encer ke pelarut yang lebih pekat, ya, melalui selaput semi permeabel. Coba perhatikan gambar ini. Nah, inilah yang disebut tadi selaput semi permeabel. Nah, ternyata pergerakan larutan itu berasal dari apa? Dari pelarut ke dalam larutan, atau dari ini konsentrasinya encer ke konsentrasinya pekat. Oke. Jadi berdasarkan hukum Raoult, maka timbullah yang namanya rumus ataupun tekanan osmotik. Ya. Dengan menghitungnya dengan rumus yang sama dengan persamaan gas ideal, P dikali V sama dengan nRT, ya. Jadi P atau tekanan osmotik itu sama dengan molaritas dikali tetapan gas dikali suhunya. Nah, suhu di sini harus dalam satuan Kelvin, ya. Oke. Nah, ada beberapa tekanan osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Ada isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Sudah jelas ada di buku paket juga ada. Kalian boleh lihat satu persatu. Oke. Kalau tadi kita belajar tentang jenis-jenis sifat koligatif larutan, pertanyaannya sekarang, apakah sama, Bu, sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit dan non elektrolit? Ya, jawabannya tidak sama. Kenapa bisa tidak sama? Ya, itu dipengaruhi oleh jumlah partikel yang terkandung di dalam larutan tersebut, ya. Jumlah partikel larutan elektrolit jauh lebih banyak daripada larutan non elektrolit. Kenapa? Karena pada larutan elektrolit, kan sudah Ibu jelaskan tadi di awal bahwa dia mampu mengion, sehingga karena dia mampu mengion, maka jumlah partikelnya itu mengalami perbedaan. Oke, coba lihat berdasarkan data ini. Garam dapur itu larutan elektrolit kuat, dan gula pasir itu non elektrolit. Lihat, konsentrasi mereka dibuat sama, tetapi menghasilkan yang namanya titik beku dan titik didih yang berbeda. Jadi kita simpulkan bahwa titik didih dan titik beku larutan elektrolit sama non elektrolit itu pasti berbeda, yang dipengaruhi tadi oleh yang namanya jumlah partikel. Oke, lihat juga ini ada contoh yang buat. Oke. Karena adanya perbedaan itu, makanya khusus untuk larutan elektrolit itu harus titik didih dan titik bekunya harus dikali, ya, untuk mencari perhitungannya harus dikali dengan nilai I. Nilai I itu adalah nilai Prexy Van Hoff dengan ketetapan 1 tambah N dikurang 1 kali alfa. N ini adalah jumlah koefisien reaksi ionnya. Makanya sebelum kamu menghitung atau menerapkan rumus-rumus sifat koligatif larutannya, kamu buat dulu yang namanya reaksi ion. Contohnya kayak H2SO4. Kalau reaksi ionnya berarti H+ ditambah SO4 2-. 2- itu muatan dari SO4. Jadi muatan suatu anion kation itu harus sama. Makanya hanya juga harus dikali 2, maka otomatis jumlah N-nya bisa kita hitung 1 tambah 2 yaitu 3. Oke, ya. Di awal juga sudah dijelaskan bahwa elektrolit kuat itu memiliki derajat ionisasi 1. Nah, yang harus kalian catat di buku kalian, Nak, bahwa khusus untuk elektrolit kuat nilai Prexy Van Hoff-nya atau I itu sama dengan N. Jadi kalau I-nya itu 3, maka N-nya juga 3. Jadi tidak perlu kamu hitung, berarti otomatis nilai I mereka itu sama dengan nilai N. Oke, perbedaan antara sifat koligatif larutan, penerapan rumusnya itu kelihatan banget. Lihat ini. Kalau dia larutannya adalah mengandung zat terlarut non elektrolit, berarti I ini kamu hilangkan, tidak harus dikali I. Tapi kalau dia suatu larutan di dalamnya terkandung zat elektrolit, seumpama dia yang terlarut itu adalah NaCl, maka harus dikali I. I tadi nilainya 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. Nah, ini dia. Khusus untuk tekanan uap, nilai I itu hanya dikali ke mol terlarutnya. Untuk ke pelarutnya tidak. Ya, Nak. Ini dia, silahkan kalian pahami dan hafal. Karena tanpa mengingatnya, impossible kalian akan bisa menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Ya, silahkan kita lanjutkan. Yaitu mengenai contoh soal. Perhatikan contoh soal yang Ibu buat ini, ya, Nak.
Ini adalah ibu buat larutan elektrolit. Sebenarnya ini kan elektrolit kuat MgCl2. Makanya sebenarnya kamu tidak perlu cari nilai I-nya karena langsung dapat 2, indeks Cl-nya ada 2, indeks Mg-nya 1, 2 tambah 1 3. Karena kalau kita bikin reaksi ionnya Mg plus tambah Cl min. Karena di sini Mg-nya plus 2, maka Cl-nya harus dikali 2. Jadi ini N-nya sebenarnya di situ langsung ini. Oke, ini dia. Nah, ini. Nggak usah dihitung sebenarnya bisa sih ya. Tapi kalau di soal itu dikasih tahu berapa derajat ionisasinya bisa kamu hitung juga. Oke, silahkan perhatikan penyelesaian yang sudah ibu buat ini. Oke, selanjutnya yang terakhir ibu akan bagikan beberapa contoh dari penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari ya. Kimia itu sangat berhubungan dengan kehidupan kenyataan kita pada hari ini ya. Seperti yang pengeboman yang baru terjadi di Libanon itu semua berhubungan dengan kimia ya. Jadi sebenarnya kimia itu adalah pusat dari pengetahuan. Jadi tanpa kita sadari segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita itu berhubungan dengan yang namanya kimia. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk pencampuran pendingin ya, untuk laki-laki pasti tahu ya. Oke, ada juga untuk pencairan salju. Ini biasanya digunakan di luar negeri karena suhu di luar negeri ada namanya musim salju ya. Nah, kalau pada saat salju turun, jalan akan ditutupi oleh salju sehingga kalau kendaraan lewat pasti licin, akan terjadi kecelakaan. Maka untuk mengulangi kecelakaannya biasanya ditabur garam untuk mencairkan salju-salju yang ada di jalan besar. Ya, contoh lainnya lagi itu untuk anti beku, cairan infus dan desalinasi air laut dan menentukan MR. Demikian tentang materi kita kali ini. Terima kasih buat perhatiannya dan terima kasih buat kerjasamanya. Apabila ada kekurangan dan kelemahannya ya, ibu mohon maaf karena ini ada mungkin beberapa gangguan dari suara-suara ataupun dari gangguan jaringan. Terima kasih sudah menonton dan silahkan memperhatikan apapun yang ibu jelaskan. Ibu harapkan ini sangat membantu kalian. Terima kasih. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya. Selamat pagi, salam Franciscus, Pace e Bene.